Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan mereview printer Epson L15160 yang sudah saya gunakan sekitar 2 tahun. Dan sebagai informasi bahwa garansi printer ini adalah 2 tahun atau 80.000 cetakan ya, 80.000 lembar cetakan. Jadi kalau dilihat dari garansinya, tahunnya udah habis, cetakannya pun sama udah habis. Nah, alhamdulillah printer ini sudah tembus sekitar 400.000 ya, 400.000 cetakan. Kita akan coba lakukan cek nozzle dulu. Alhamdulillah nozzle-nya masih sehat. Kita akan coba cek ya. Saya akan coba cek langsung dari layar sini. Kita akan lakukan tos nozzle dulu. Nah, dia lagi proses printing nozzle. Kalau awal-awal dia cek nozzle tuh cepat prosesnya, tapi mungkin karena memori si printernya udah terpakai banyak ya, udah nyetak beberapa ratus ribu, jadi dia agak lama gitu. Jadi dia butuh warm up dulu, kayak pemanasan dulu ya. Tapi kalau misalkan dia udah keluar dokumen, dia cepat kok. Jadi printer yang sudah lama digunakan, dia akan nyimpen memori sebenarnya, memori cetakan-cetakan itu. Jadi dia lebih lama. Printer ini nggak pernah saya matikan, jarang saya matikan, dia selalu standby. Selalu standby ya. Karena printer itu lebih baik tetap dinyalakan dalam kondisi standby walaupun tidak dilakukan proses pencetakan. Nah, dia baru mau keluar, kedengeran prosesnya, kertas keluar ya. Nah, dia udah keluar. Ini nozzle-nya itu 800 ya. Nozzle-nya 800 per color, each color-nya ya, tapi dia ada dua masing-masing tuh. Kuning kanan kiri ada, biru kanan kiri ada, hitam juga, dia berdempetan ya. Teman-teman perhatikan di situ saya ngeprint tanggal 28 bulan 6 tahun 2021 ya. Sekarang udah 2023, artinya memang sudah lebih dari 2 tahun. Untuk total page-nya sendiri ya, dia udah 400 ya, perhatikan yang ini, angka ini 426.980. Nah, terlihat nozzle-nya masih sehat, alhamdulillah nggak ada masalah, cuma masalahnya itu paling di paper jam aja. Jadi kadang pas ngeprint tuh terbawa 2 lembar gitu ya. Kadang paper jam itu kan definisinya bukan kertas tidak tertarik, tapi dia tertarik lebih dari satu. Nah, printer ini udah penyakitnya seperti itu. Jadi ada kalanya harus dicek dulu halamannya, ada yang tertarik 2 kali nggak, 2 halaman nggak gitu ya. Tapi selebihnya oke. Terus trouble berikutnya adalah kadang suaranya suka berisik, berbunyi decit gitu ya. Ada decit, decit, decit gitu. Cuma saya akalin pakai pelumas gitu ya. Cuma nanti nggak saya demonstrasikan pelumasnya di sini karena memang udah saya kasih beberapa bulan yang lalu, jadi masih aman. Nah, sekarang kita akan coba demonstrasikan ngeprint apakah dia masih sehat atau enggak ya. Saya akan coba ngeprint beberapa halaman dengan mode yang black and white ya. Karena kalau teman perhatikan, walaupun dia ngeprint color, black and white gak jadi masalah karena dia kecepatannya sama ya. Dia mirip dengan workforce. Nah, kita akan coba cek. Sebentar saya akan coba kirimkan proses pencetakannya. Saya nyetak file PDF ya. Sebentar saya coba cek dulu. Ukurannya A4 ya, dengan format duplex bolak-balik. Seberapa cepat dia, masih sehat atau tidak. Oke, kita coba boleh color deh ya, kita coba color aja. Cuma padahal dokumennya ini sebenarnya banyak tulisannya, banyak teksnya. Nah, barusan udah saya kirimkan proses pencetakannya. Dia lagi spooling, lagi ngeload halaman. Kita akan coba tunggu. Nah, kalau teman perhatikan, si tabung tintanya saya buka karena sengaja kalau misalkan saya ngeprint agak banyakan ya, lebih dari 50 lembar, saya coba buka aja biar alirannya lebih lancar. Tapi kalau misalkan cuma nyetak 1 sampai 10 lembar, nggak usah dibuka, nggak jadi masalah. Dia lagi loading. Jadi dia udah 400.000 cetakan, berarti itu 80 kali berapa? 80 kali 3 ya. Udah 3 kali lebih dari garansi itu. Loading awalnya memang agak lama.
proses loadingnya. Tapi begitu dia kertas pertamanya keluar, dia akan lebih cepat. Nah, formatnya auto duplex ya, sobat auto duplex di situ. Oke, kita coba tunggu sampai beberapa lembar ya, karena dia bukan ngeprint teks yang berat kok. Ini tuh kumpulan soal-soal, buku saya sendiri ini, saya cetak. Jadi kalau misalkan kita punya produk buku ya, kemudian kita punya printer sendiri, kita bisa nyetak sendiri juga. Oke, masih sehat banget. Kalau paper jamnya kadang-kadang sih, kadang-kadang ya. Kadang-kadang aja kalau misalkan dia cuma kepake ngeprint satu kali proses seperti ini tuh jarang. Tapi kalau misalkan sampai berkali-kali, dia pasti ada paper jamnya. Jadi penyakit printer yang udah lama itu dia ada di paper jam sebenarnya. Karena kan ada roll karet ya, ada semacam karet. Nah, itu yang mulai menipis biasanya. Kalau printer ini kita mau nyetak black and white ataupun color, dia sama aja, nggak akan ada perbedaan kecepatan. Karena nozzle-nya, teman-teman cek tadi ya, itu sama semuanya, dan dia ada 2 nozzle-nya ya, jadi pasti lebih cepat. Ini alhamdulillah masih sehat nozzle-nya. Sampai 400.000 cetakan dia masih sehat. Tergantung perawatannya juga ya. Nah, penyakitnya di situ, dia paper jam. Ada paper jamnya. Nah, jadi biasanya kalau misalkan paper jam seperti ini ketarik atau dia nggak maksimal nariknya. Nah, solusinya ini tinggal di seperti ini kan aja. Ini saya ambil dulu. Ini saya dorong ke depan. Nah, biasanya paper jam itu kondisi kertasnya dia tinggal sedikit. Bagian belakang harus kita ambil dulu di sini. Nah, baru dia ada muncul tulisan oke di situ ya. Karena kalau misalkan tidak ditarik, tidak diangkat, dia seolah-olah dia nggak mau muncul oke-nya. Kita lanjut lagi bisa di sini. Ah, berarti ini harus ada paper jam yang kita ambil. Dia ada paper jam di bagian bawahnya. Kita akan coba ambil dulu. Nah, jadi ada kertas yang nyangkut di bagian belakang, bagian sini. Dia nggak keluar sempurna. Nah, ini penyakitnya printer ini tuh. Ada yang seperti ini. Cuma biasanya kondisi ini tuh disebabkan ketika kondisi kertas yang ada di baki itu dia sedikit lagi. Jadi agak susah narik. Solusinya tinggal tambahin aja. Kita akan coba tambahkan. Kita akan coba tambahkan kertas. Saya load kertas dulu sebentar. Oke, saya load dulu kertasnya. Nanti kita akan coba cek apakah dia masih paper jam atau tidak. Gitu ya. Jadi maklum printernya udah lumayan berat bekerja kerasnya. Nah, setiap paper jam itu harus diangkat biar muncul tulisan oke-nya. Cuma nggak tahu di printer sekarang apakah ada update atau tidak ya. Oke. Dia akan lanjut nyetak lagi biasanya. Dan loadingnya agak lama recovery-nya. Jadi biasa kalau misalkan kondisi kertas di bakinya tinggal sedikit, saya biasanya nambahnya agak banyakan. Nah, dia lanjut lagi. Nah, kadang kertasnya tuh ketarik 2 kali gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu memang formasi printernya aja. Oke, dia udah nyetak sekitar 30 halaman tuh ya, ada halamannya di sini. Nah, dia miring tuh. Ini pasti keganggu tuh kan, paper jamnya di situ. Oke, berarti ini saya cabut aja ya. Dia miring ke sini nariknya. Entah settingan di dalamnya ada yang kurang pas atau seperti apa, saya kurang tahu ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita perbaiki lagi, nanti bisa normal lagi kertasnya gitu ya. Nah, jadi sekarang saya coba cancel aja karena teman-teman minimal udah tahu kondisi cetaknya seperti apa ya. Ini printer udah tua banget, udah 8400 ya. Oke, saya cancel. Jadi penyakitnya di situ dia paper jam aja,
Kalau selebihnya dia oke, nozzle masih aman. Jadi kalau misalkan untuk nyetak foto dia masih aman-aman aja. Nah, untuk yang tintanya itu saya yang hitam pakai ini 005, dia ori option punya juga, cuma bukan seri 08, lebih hemat. Untuk yang warnanya saya pakai seri 664. Kalau 664-nya habis, saya tinggal beli yang 003 gitu ya. Tapi ya jarang banget habis, walaupun habis di satu toko, saya bisa beli di toko yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu reviewnya seperti itu ya, jadi ini udah 2 tahun penggunaan, udah 400.000, jadi maklum pasti ada kekurangan. Berbeda dengan printer yang di sampingnya. Kalau yang di sampingnya itu dia masih 1 tahunan lah dia, jadi masih cukup aman gitu ya. Nah, mudah-mudahan video reviewnya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.